kematianmu sedikit lebih menyenangkan. Kamu tidak sabar untuk datang kepadaku dan membunuhku. Zhao Wuji, bukan giliranmu untuk memamerkan kekuatanmu di konferensi panjang. Seng Xiaotians, membunuh anakku. Beraninya kamu muncul di hadapanku. Apakah kamu pikir aku lumpur? Aku di sini untuk membawa potret Tuan Kekaisaran, untuk menyelesaikan upacara kanonisasi Tuan Kekaisaran. Ayahmu akan menunggumu sampai aku menjadi Tuan Kekaisaran sejati. Aku akan datang kepadamu lagi untuk menyelesaikan masalah. Hanya karena kamu tidak melakukannya ingin menjadi Tuan Kaisar. Di bawah matahari, hanya Tuan yang merupakan hati Kaisar yang tak terbagi. Tuan dan para menterinya bersatu dalam sekte yang sama. Siapa Tuan itu? Murid Xiaotians memberi penghormatan kepada guru. Bangunlah, terima kasih. Tuan Tians Dewa Perang adalah juga muridmu. Kamu tidak berbohong padaku pada awalnya. Aku tidak pernah berbohong kepadamu. Dia juga bisa menjadi penguasa Dewa Perang Tians. Bukankah dia seorang pendeta Tao dari Gunung Longhu? Apa yang terjadi? Mulut tongkatnya adalah yang paling menipu. Hanya karena muridnya hebat, bukan berarti dia hebat. Kalau begitu, kamu pasti sudah membunuh Zhao Donglai kan? Bagaimana kebencian terhadap genosida bisa dilakukan oleh orang lain? Kepala keluarga Zhao juga dibunuh olehnya. Bagaimana kuat bukan? Bisakah dikatakan bahwa kamu adalah inspirasi sampai batas tertentu? Aku bukan inspirasi, bukan makhluk abadi yang tak tertandingi. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan di kuil yang sepi, kamu juga tidak bisa menjadi abadi. Dan tidak memiliki hayalan tentang posisi Kaisar Master. Berani memegang posisi Master Kaisar. Tidak peduli tuan kita, siapa di antara kalian yang layak? Silahkan duduk. Telah berhasil menembus Xiantian alam. Anda memiliki kemampuan untuk mengubah aura langit dan bumi, untuk Anda gunakan sendiri. Jika Anda lulus ujian, bukankah itu sukses? Lalu biarkan dia mencoba. Calon Master Kekaisaran dapat melepaskan energi sejati mereka ke dunia luar. Menghadapi San Zuoi Tiongkok. Jika dapat dikenali, Tiongkok akan mekar dengan cahaya spiritual. Seleksi akhir akan dilakukan berdasarkan panjang aura mekarnya. Posisi Kaisar, layak, saya datang pertama. Kakek Zhao itu pun sangat yakin jika dirinya adalah calon Kaisar. Lalu gunakan kemampuannya dan menyembah lukisan itu. Potret musuh generasi pertama. Aura kemeja telah melebihi 3 meter. Kakek dikenali oleh musuh generasi pertama. Kakek adalah penguasa kekaisaran. Hahaha. Mungkinkah kita bisa lolos dari nasib dihancurkan oleh keluarga Zhao? Kamu begitu naif, hingga mengira Chen San masih bisa melawan keluarga Zhao. Hahaha. Ikuti saja Chen San dan mati bersama bajingan ini. Jangan lupa bahwa nama keluargamu juga Jiang. Jiang Zi hanya bisa menjadi Jiang Zi Tingge. Kedua orang ini tidak akan bertahan sampai akhir dunia. Tidak perlu marah pada mereka. Dapatkan stempel Kaisar. Saya ingin menyelesaikan upacara kanonisasi. Tunggu, Anda tidak layak menjadi Tuan Kaisar. Dia bahkan kurang layak untuk bertemu dengan putra Kaisar. Tapi pengacara sudah mengenali saya. Tidak ada gunanya Anda tegar, menunggu saya menjadi. Saya akan menemukan Kaisar yang sebenarnya.
dan datang untuk menyelesaikan masalah dengan Anda lagi. Ayo lari cepat." Begitu Zhang Wuji menjadi Tuan Kaisar, itu adalah keberadaan tertinggi di atas 10.000 orang. Kami tidak lagi memiliki tempat untuk berdiri. Jangan khawatir, lihat saja. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa Li Xi menolakku? Bukankah dia sudah mendapatkan Master Kaisar pertama? Apakah Hua Xiang menyetujuinya? Bagaimana dia bisa disingkirkan oleh Master Kekaisaran? Master Kekaisaran pertama buta dan buta. Itu sebabnya, aku mengenalinya. Master Kekaisaran pertama baru saja muncul. Beraninya kamu menyerang. Tunggu sebentar. Aku akan mengambil alih sebagai Tuan Kaisar. Bantu kamu mendapatkan gelar istri Tuan Kekaisaran. Sisa-sisa keluarga Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Ambil segel Tuan Kaisar dan menjadi guru Kaisar. Humoris, bahkan saya menolak segel Master Kekaisaran. Anda juga ingin mendapatkannya. Cetaklah. Master Kaisar Yin ini benar-benar mendengarkan kata-katanya. Ini adalah segel Master Kaisar yang tidak disetujui oleh leluhur Liu Wuqi. Bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk terbang ke Chen Sanhe? Bagaimana Anda melakukannya? Karena saya seorang Master Amnesia, kekaisaran yang memang layak, Xiao Tian pasti telah melakukan sesuatu padanya. Anda tidak mendapatkan persetujuan dari potret penghinaan generasi pertama. Anda tidak memenuhi syarat menjadi teknisi. Trik apa yang bisa membuatmu menjadi pejuang bawaan? Pokoknya, dia tidak diakui oleh pelukis ulung kekaisaran pertama. Itu tidak sesuai dengan aturan. Saya adalah Tuan Kaisar, tidak ada yang berani tidak setuju. Dia juga tidak berani menolak anggapan. Anda berkata begitu, dia jelas tidak menganggap serius Tuan Kaisar pertama. Tindakan buta. Untuk Cao Wuqi Lili, tidakkah kamu berani menolakku sebagai Tuan Kaisar? Kamu tidak yakin, tidak apa-apa, jika kamu begitu sombong kepada Zhao keluarga. Beraninya kamu begitu kejam terhadap Kaisar pertama. Yang disalahkan jika Tuan Kaisar pertama muncul, bisakah kamu menanggungnya? Xiao Tianqiao, kamu adalah tuan rumah upacara kanonisasi guru kekaisaran. Sekarang ada orang yang berkhianat dan tidak menghormati Kaisar pertama. Mengapa kamu belum menangkapnya? Identitas tuanku, menegur Tuan Kekaisaran pertama. Kehormatan Tuan Kaisar. Apa identitasnya? Kualifikasi apa yang dia miliki? Mencari guru kekaisaran lainnya. Anda bertanya kepada saya, apakah saya memiliki kualifikasi apa? Saya adalah makhluk abadi sejati di dunia ini. Guru surgawi tertinggi Gunung Longhu yang baru. Lindungi gunung dan sungai di bangunan itu selama ribuan tahun. Dengan alam dan kekuatan saya saat ini. Bahkan jika semuanya para guru surgawi sebelumnya dijumlahkan, tidak sebagus rambutku. Ini adalah kualifikasiku. Bukankah kamu seorang penyapu di Gunung Longhu? Bagaimana apa? Menjadi guru surgawi tertinggi, anggap saja sebagai peri sungguhan. Hahaha, sudah kubilang sebelumnya, gunung dan sungai ibarat yang abadi. Percayakah kamu sekarang, sayang sekali Pak Tua itu tidak ada di sini. Tidak bisa melihat semuanya, dengan mata kepala sendiri, hahaha. Ada juga yang berpura-pura menjadi dewa dan menipu orang lain. Tidak mungkin itu ada dewa apapun di dunia. Selain itu, saya telah mengirim orang untuk mengawasi Gunung Longhu. Guru surgawi tertinggi yang baru. Tidak pernah turun gunung sama sekali. Tuhan menunjukkan bahwa dia memerah karena kebohonganmu. Kamu hampir selesai hari ini. Apakah kamu berani untuk tidak puas?
Hahaha. Naik turun di waktu senggang. Jangan berani untuk tidak mengatakannya. Ribuan mil gunung dan sungai, beberapa puisi harus digunakan oleh semua jenis orang, agar saya dapat beristirahat dengan tenang. Ahahaha. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Sertifikasi Kaisar Pertama Guru Xianlong, saya benar-benar menemukan makhluk abadi untuk menjadi suami saya. Hukuman Guru Kaisar Wu Wei di surga. Keluarga Zhao kejam dan tidak etis, langit dan bumi tidak dapat mentolerirnya. Semua keturunan langsung kecuali Zhao Wuji, harus dieksekusi. Dan akhirnya kini Sanhe menunjukkan identitas aslinya sebagai guru surgawi tertinggi, dan langsung saja hukum para penjahat itu. Cahaya pedang itu langsung saja melukai para orang-orang dari keluarga Zhao. Lalu cahaya itu berubah menjadi pedang naga surgawi. Bunuh seluruh keluarga Zhao saya. Bahkan jika kamu peri, aku juga ingin membunuh yang abadi hari ini. Kamu belum mati, karena kamu adalah pelakunya, yang membunuh 72 anggota keluarga Chenku. Kamu pantas mati, tanpa tempat pemakaman. Menderita kematian. Sembilan surga Suansa berubah menjadi guntur ilahi. Raja ilahi, kekuatan menuntunnya dengan pedangnya. Orang tua dan segalanya. Aku musnahkan seluruh keluarga. Biarkan Wuji juga musnah menjadi abu. Jiwamu di surga juga bisa beristirahat dengan tenang. Kamu tidak akan memberiku kesempatan untuk menjadi wanita peri. Akulah wanita terbodoh di dunia. Guru marah, apa yang dia katakan itu benar sekali. Lalu aku benar-benar menjadi seperti itu. Mengapa rumahku runtuh? Jika runtuh, keluargaku akan terbunuh. Bagaimana bisa benda ini? Benda ini sebelum ini, aku tidak melakukannya. Aku ingin kamu mati, tolong ampuni aku. Kamu masih bisa hidup, jika kamu berbuat jahat di surga. Kamu tidak bisa hidup, jika kamu melakukan sesuatu yang salah pada dirimu sendiri. Dan akhirnya kutukan 7 hari itu terjadi pada Jiang Yunting dan langsung saja tubuhnya lenyap oleh kutukan itu. Ah, kamu sungguh-sungguh dengan perkataanmu. Kali ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Itu hukum Tuhan. Berikan apa yang aku janjikan padamu. Biarkan kamu menjadi wanita paling mulia di dunia. Sekarang aku melakukannya, dan akhirnya semua dendam Chen Sane terbalaskan. Dan sekarang dia bisa melanjutkan kehidupannya yang bahagia tanpa dendam lagi bersama Wanyun dan keluarga Jiang. Dan akhirnya untuk film kali ini tamat. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir.